Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan materi kutipan catatan kaki, bibliografi atau daftar pustaka, Mendeley, dan gaya APA atau American Psychologist Association. Disusun oleh Anissa Citratiwi 2217051008, Atika Oktaria 2217051035, Muhammad Zafiral Kamil 2217051094, Rini Puspitawati 22570511019, Rido Fernando 22570511033. Untuk pembagian penjelasan atau pembagian-bagian untuk menjelaskan, APA akan dijelaskan oleh Muhammad Zafiral Kamil, kutipan atau inut akan dijelaskan oleh Atika Oktaria, catatan kaki akan dijelaskan oleh Rini, bibliografi akan dijelaskan oleh Anissa Citra Pratiwi, dan Mendeley akan dijelaskan oleh Rido Fernando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Zafar Kamil dengan NPM 2217051094. Di sini saya akan menerangkan terkait APA Style. Apa itu APA Style? APA Style atau American Psychological Association salah satu gaya kutipan dan daftar referensi yang paling banyak digunakan untuk menulis makalah-makalah ilmiah dan penelitian, terutama dalam bidang psikologi, sosiologi, bisnis, matematika, ekonomi, keperawatan, dan peradilan pidana, di mana terdapat 4 bagian penting yang mendapat perubahan signifikan, meliputi antara lain, yang pertama, pengutipan sumber lain, yang kedua, penulisan daftar referensi, yang ketiga, penulisan bahasa yang inklusif dan bebas bias, serta yang keempat, format dokumen penulisan. Adapun kelebihan dari APA Style sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah pembaca untuk mengidentifikasi sumber referensi yang digunakan. Yang kedua, memberikan pedoman yang jelas dan terstruktur dalam menyusun referensi. Yang ketiga, memudahkan pembaca untuk menemukan informasi yang penting dalam tulisan. Yang keempat, dapat membantu menjamin kualitas penulisan karena menggunakan pedoman yang telah diakui dan diuji. Selanjutnya, ada juga kekurangan dari APA Style sebagai berikut. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mempelajari dan menguasai semua aturan APA Style. Yang kedua, format yang kaku dan terstruktur dapat membatasi kreativitas dalam penulisan. Yang ketiga, beberapa penulis dapat merasa kesulitan dalam menggunakan bahasa Inggris secara akademis. Dan yang terakhir, ketatnya aturan APA Style dapat mempersulit penulisan bagi penulis dengan gaya penulis yang berbeda. Izin memperkenalkan diri, nama saya Atika Oktaria dengan NPM 2217051035. Jadi di sini saya akan menerangkan materi terkait kutipan. Apa itu kutipan? Kutipan adalah ungkapan yang dipinjam dari pengarang, penulis terdahulu atau orang terkenal yang ditemukan atau diterbitkan dalam buku, baik surat kabar, majalah, dan lain-lain. Pada saat yang sama, definisi kutipan juga dapat diartikan sebagai pengulangan frasa terkenal yang dapat diapit dengan tanda kutip. Jadi secara sederhana, kutipan adalah sebuah kalimat dan atau paragraf yang bukan berasal dari ide atau tulisan Anda. Biasanya seorang penulis atau pengarang mengambil tulisan orang lain untuk menjadi bagian dalam tulisannya. Selanjutnya jenis-jenis kutipan. Secara garis besar, jenis-jenis kutipan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada kutipan langsung dan yang kedua kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang diambil secara langsung dari sumber aslinya tanpa adanya perubahan. Jika mengikuti gaya penulisan apa, maka kutipan langsung dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada kurang dari 40 kata dan yang kedua ada lebih dari 40 kata. Selanjutnya ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang diambil dari sumber aslinya dengan adanya perubahan dari pengutip. Pengutip hanya menulis pokok atau inti bahasan tanpa mengubah arti sebenarnya dengan cara melakukan parafrase atau meringkas kutipan tersebut. Langsung saja kita akan masuk pada pembahasan kutipan langsung kurang dari 40 kata. Pada pembahasan ini saya akan menjelaskan terkait teknik penulisan kutipan langsung kurang dari 40 kata dan contohnya. Teknik penulisan kutipan langsung kurang dari 40 kata. Yang pertama, kutipan diintegrasikan langsung dalam teks. Yang kedua, ukuran font dan spasi sama dengan teks lainnya. Yang ketiga, kutipan harus diapit dengan tanda petik.
Yang keempat, dalam sumber kutipan harus mencantumkan nomor halaman atau chapter untuk apa style. Dan yang kelima, penulisan sumber kutipan dapat diletakkan di awal atau akhir kutipan. Untuk pembahasan kutipan ini semuanya menggunakan apa style, baik yang kutipan langsung, kurang dari 40 kata, lebih dari 40 kata, ataupun kutipan tidak langsung. Langsung saja kita ke contoh dan penjabaran terkait kutipan langsung kurang dari 40 kata. Untuk penulisannya, ini bisa meletakkan sumbernya di awal dan meletakkan sumbernya di akhir. Contohnya sumber di awal. Pada kotak abu-abu ini adalah format penulisannya. Jadi format penulisannya untuk sumber di awal, nama belakang pengarang, buka kurung, tahun penulisan, tutup kurung, tanda petik isi kutipan, tanda petik, buka kurung, halaman, tutup kurung. Contohnya pada kotak yang ada di sini di sampingnya berwarna biru muda, Siswanto buka kurung 1990 tutup kurung menegaskan tanda petik keputusan ilmiah merupakan sebuah kemungkinan atau probabilitas sehingga bukan suatu kebenaran yang mutlak. Tanda petik buka kurung P.23 tutup kurung titik. Nah, jadi sesuai PPT ini nama belakang pengarang, tahun penulisan, dan halaman saya beri warna hitam. Sedangkan isi kutipannya saya beri warna ungu. Jadi sesuai dengan formatnya dan agar lebih mudah untuk dimengerti. Nah, untuk penulisan sumber di awal, untuk kutipan langsung halamannya dipisah. Jadi nama belakang pengarangnya dulu, lalu buka kurung, tahun penulisan, tutup kurung, isi kutipan, dan diakhiri dengan halaman. Nah, untuk penulisan halaman di sini P.23 atau page.23. Namun jika ingin diartikan dalam bahasa Indonesia juga bisa, jadi penulisannya hal.23. Berbeda dengan sumber yang di akhir, untuk penulisan sumber yang di akhir, kita menulis isi kutipannya dahulu, tentunya diapit dengan tanda petik, lalu diakhiri dengan buka kurung, nama belakang pengarang, koma tahun penulisan, koma halaman. Nah, seperti contoh di samping ini yang berwarna biru muda di bawah sini, dalam membuat sebuah karya ilmiah jenis penelitian, eksplorasi pustaka merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk mendapatkan kebenaran data yang ingin diteliti. Tanda petik, buka kurung Hermanto, 2009, P.15-16, tutup kurung. Nah, jadi kalau kita ingin menuliskan sumber di awal, maka nama pengarang dan nama tahunnya di awal, lalu halamannya di akhir. Sedangkan jika kita ingin menuliskan sumbernya di akhir, maka kita tulis dulu semua kutipannya diapit dengan tanda petik, lalu nama belakang pengarang, tahun penulisan, dan halaman kita letakkan di akhir dengan diapit oleh buka kurung dan tutup kurung. Selanjutnya saya akan membahas terkait kutipan langsung lebih dari 40 kata. Sama seperti sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan terkait teknik penulisan kutipan langsung lebih dari 40 kata dan contoh serta penjabarannya. Teknik penulisan kutipan langsung lebih dari 40 kata. Yang pertama, kutipan dipisahkan dengan kalimat lainnya. Yang kedua, ditulis menjorok ke dalam dari margin kiri. Yang ketiga, tidak harus diapit dengan tanda petik. Yang keempat, sumber kutipan ditulis sedekat mungkin dengan kutipan. Dan yang terakhir, dalam sumber kutipan harus mencantumkan nomor halaman atau chapter pada apa style. Berikut contoh penulisan kutipan langsung lebih dari 40 kata dan penjabarannya. Di sini saya mempunyai contoh kutipan langsung lebih dari 40 kata pada kotak berwarna biru dan penulisan formatnya pada kotak berwarna abu-abu. Nah, jadi contohnya, sehubungan dengan kegiatan menulis tersebut, Nur Jamal buka kurung 2013, P.4 menjelaskan sebagai berikut. Nah, di bawah sini merupakan isi kutipannya dengan ditulis menjorok seperti teknik penulisan kutipan langsung yang sebelumnya tadi saya bahas. Nah, jadi di sini sesuai dengan format penulisannya pada kotak abu-abu. Untuk penulisannya kita tulis dulu nama belakang pengarang, buka kurung, tahun, koma, halaman, tutup kurung, lalu isi kutipannya. Isi kutipannya untuk
Kutipan langsung yang lebih dari 40 kata itu harus menjorok ke dalam dan tidak harus diapit oleh tanda petik. Itu perbedaannya dengan kutipan langsung yang kurang dari 40 kata. Kalau yang kurang dari 40 kata tulisannya tidak menjorok dan ada tanda petik, sedangkan kutipan langsung lebih dari 40 kata tulisannya menjorok dan tidak harus diapit oleh tanda petik. Kutipan langsung sudah kita bahas. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kutipan tidak langsung. Sama seperti contoh-contoh sebelumnya, saya akan membahas terkait teknik penulisan kutipan tidak langsung serta contoh dan penjabarannya. Teknik penulisan kutipan tidak langsung. Yang pertama, kutipan diintegrasikan langsung dalam teks. Yang kedua, ukuran font dan spasi sama dengan teks lainnya. Yang ketiga, kutipan tidak diapit dengan tanda petik. Yang keempat, sumber kutipan ditulis sedekat mungkin dengan kutipan. Yang kelima, tidak harus mencantumkan nomor atau chapter pada penggunaan apostyle. Dan yang terakhir, penulisan sumber kutipan dapat diletakkan di awal atau akhir kutipan. Langsung saja kita ke contoh kutipan tidak langsung. Di sini saya mempunyai dua contoh, yang pertama sumber di awal dan yang kedua sumber di akhir. Untuk sumber di awal, menurut Hurlock, buka kurung 1991 tutup kurung, orang dewasa adalah seseorang yang telah mengakhiri proses perkembangan dan pertumbuhannya sehingga mampu hidup berdampingan dengan satu sama lain dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Lalu kita lihat pada kotak abu-abu di sampingnya. Untuk sumber di awal penulisannya nama belakang pengarang, buka kurung tahun penulisan, tutup kurung, lalu isi kutipannya. Ini sesuai dengan kotak biru yang ada di sampingnya. Hurlock buka kurung 1991 tutup kurung adalah nama belakang pengarang dan tahun penulisannya yang diapit oleh tanda kurung. Lalu ada isi kutipannya. Isi kutipannya yaitu orang dewasa adalah seseorang yang telah mengakhiri sampai kehidupan sosial bermasyarakat. Lalu yang kedua, kita mempunyai contoh sumber di akhir. Penulisannya untuk sumber di akhir, isi kutipannya terlebih dahulu kita letakkan di awal, lalu di akhir kita letakkan nama belakang pengarang dan tahun penulisan yang diapit oleh tanda kurung. Jadi isi kutipan yang kedua adalah orang dewasa adalah seseorang yang telah mengakhiri proses perkembangan dan pertumbuhannya hingga kehidupan sosial bermasyarakat, serta nama belakang pengarang dan tahun penulisan yaitu Hurlock, 1991. Nah, untuk penulisan yang ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan kutipan langsung yang kurang dari 40 kata. Bedanya kalau yang kutipan langsung kurang dari 40 kata untuk sumber di awal dan sumber di akhir, untuk isi kutipannya diberi tanda petik dan diberi tambahan halaman, sedangkan kutipan tidak langsung tidak harus ditambahkan halaman. Lanjut, di sini saya akan membahas untuk penulisan kutipan dengan dua penulis. Contoh penulisan kutipan dua penulis, di sini saya mempunyai dua contoh, yaitu sumber di awal dan sumber di akhir. Nah, jadi untuk penulisannya, yang sumber di awal yaitu nama belakang pengarang 1 dan pengarang 2, buka kurung tahun penulisan tutup kurung lalu isi kutipan. Contohnya seperti ini. Penelitian Suteja dan Ahmad buka kurung 2012 tutup kurung menunjukkan bahwa partisipan mempunyai sikap positif terhadap peer reviews dalam kelas penerjemahan. Nah, sumber ini yang sumber di awal, contohnya ini saya menggunakan kutipan tidak langsung. Namun jika ingin menggunakan kutipan langsung, itu bisa. Hanya saja isi kutipannya diberi tanda petik dan akhirnya kita tambahkan buka kurung P titik halamannya berapa dan tutup kurung. Untuk formatnya sama antara kutipan dua penulis, baik yang kutipan langsung ataupun kutipan tidak langsung. Yang perlu diperhatikan adalah penulisan nama belakang pengarang 1 dan nama belakang pengarang 2. Untuk sumber di awal ini, keduanya dihubungkan dengan kata dan. Jadi Suteja dan Ahmad. Berbeda dengan penulisan sumber yang di akhir. Untuk penulisan sumber yang di akhir, maka kita tidak memakai kata penghubung dan, melainkan kita menggunakan tanda hubung dan.
Itu bedanya. Kalau di awal kita menggunakan kata hubung, maka di akhir kita menggunakan tanda hubung. Nah, untuk contoh yang sumber di akhir, kita tulis dulu isi kutipannya. Seperti di contoh ini, partisipan mempunyai sikap positif terhadap peer reviews dalam kelas penerjemah. Lalu buka kurung nama belakang pengarang 1, tanda hubung dan pengarang 2, tahun penulisan. Contohnya buka kurung Ahmad dan Suteja, 2012. Untuk penulisan sumber di akhir untuk kutipan langsung bisa ditambahkan halaman. Jadi, misal di isi kutipannya kita apit dengan tanda petik. Jadi bisa tanda petik, partisipan mempunyai sikap positif terhadap peer reviews dalam kelas menerjemah, tanda petik, buka kurung, Ahmad dan Suteja, 2012, P titik, misal kita memberi halaman 25, berarti P titik 25 tutup kurung. Pembahasan terakhir yaitu kutipan lebih dari 2 penulis atau 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Pada pembahasan ini juga sama seperti pembahasan kutipan 2 penulis, yaitu saya langsung akan membahas contoh dan penjabaran format penulisannya. Selanjutnya ini dia contoh penulisan kutipan untuk lebih dari 2 penulis. Nah, di sini saya mempunyai 2 contoh, yaitu sumber di awal dan sumber di akhir. Sumber di awal ini format penulisannya bisa dilihat pada kotak abu-abu yang paling atas, yaitu nama belakang pengarang, et al, titik, buka kurung tahun penulisan tutup kurung, lalu diikuti dengan isi kutipan. Contohnya bisa dilihat di samping kotak berwarna biru ini, Abrams, et al, titik, buka kurung 1981 tutup kurung berpendapat bahwa fiksi adalah karya naratif yang isinya tidak mengacu pada kebenaran sejarah. Nah, pada contoh ini nama belakang pengarang adalah Abrams, lalu kita et al, titik, buka kurung tahun penulisannya yaitu 1981 tutup kurung, lalu isi kutipannya yang berwarna ungu. Nah, ini merupakan kutipan lebih dari 2 penulis, tapi ini kutipan yang tidak langsung, sedangkan jika ingin menulis kutipan langsung untuk lebih dari 2 penulis dan kutipan tersebut kurang dari 40 kata, maka bisa Abrams, et al, titik, buka kurung 1981 tutup kurung, isi kutipannya kita tambah dengan tanda petik di awal dan di akhirnya. Jadi tanda petik berpendapat bahwa fiksi adalah karya naratif yang isinya tidak mengacu pada kebenaran sejarah, lalu tanda petik, dan akhirnya kita tambahkan dengan halaman yang diapit dengan tanda kurung. Jadi buka kurung P titik, misalkan halamannya 23, P titik 23 tutup kurung, lalu titik. Sedangkan sumber di akhir, contohnya dapat kita lihat di sini, fiksi adalah karya naratif yang isinya tidak mengacu pada kebenaran sejarah. Buka kurung Abrams, et al, titik, 1981 tutup kurung. Nah, format penulisannya bisa kita lihat di kotak yang berwarna abu-abu, yaitu isi kutipannya dahulu kita tulis semua, lalu di akhir kita menulis nama belakang pengarang, et al, titik, tahun penulisan yang diapit oleh tanda kurung. Nah, sedangkan jika kita ingin menulis kutipan langsung kurang dari 40 kata dan penulisnya lebih dari 2, maka kita bisa menambahkan di akhirnya pada tutup kurung ini buka kurung Abrams, et al, titik, 1981, P titik 23 semisal halamannya, lalu tutup kurung. Perbedaannya hanya di situ, dan untuk isi kutipannya kita apit dengan tanda petik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Citra Pratiwi dengan NPM 2217051008, ingin menjelaskan terkait materi bibliografi atau daftar pustaka. Jadi, apa yang dimaksud dengan bibliografi? Bibliografi adalah daftar pustaka yang mencakup isi dan deskripsi suatu buku, meliputi judul, pengarang, edisi cetakan, kota terbit, penerbit, dan lain sebagainya. Jadi bibliografi ini sebutan lain dari sebutan yang sering kita dengar, yaitu daftar pustaka.
Kemudian, jenis-jenis bibliografi yang pertama adalah bibliografi sistematis atau enumeratif. Jenis bibliografi ini sering kita temuin ketika kita menyusun daftar pustaka dari makalah yang kita buat, di mana tentunya isi makalah kita itu merujuk dari referensi-referensi atau karya-karya buku, karya-karya jurnal yang udah ada sebelumnya, yang sudah ada sebelumnya, yang kemudian kita taruh di daftar pustaka. Nah, rujukan itulah disebut dengan jenis bibliografi sistematis atau enumeratif. Kemudian, bibliografi analitis dan kritis adalah jenis bibliografi yang mencakup kegiatan penelitian atas sifat fisik buku, yang nantinya menghasilkan keterangan tentang pembuatan dan sejarah buku. Kemudian yang ketiga, itu ada bibliografi historis. Dari namanya, historis itu artinya mengkaji, memahami buku dalam konteks dunia buku, kondisi sosial dan budaya yang ada pada masa itu. Jadi merujuk pada masanya. Kemudian unsur-unsur utama bibliografi. Jadi ini yang harus ada dalam daftar pustaka. Yang pertama adalah nama pengarang yang diakhiri oleh tanda titik, kemudian tahun penerbitan diakhiri tanda titik, angka tahun itu boleh diapit tanda kurung asalkan konsisten. Kenapa demikian? Jadi kita sering temui dalam bibliografi itu ada tahun yang diapit oleh tanda kurung. Dan itu boleh saja, asalkan ketika kita menggunakannya sekali, maka kita harus menggunakannya di eh, bibliografi selanjutnya atau daftar pustaka selanjutnya. Kemudian selanjutnya itu ada judul karangan, buku, jurnal, majalah, esai, dan lain sebagainya itu diakhiri oleh tanda titik. Kemudian nama kota diakhiri tanda titik 2, dan nama penerbit diakhiri tanda titik. Contohnya bisa dilihat dalam slide, itu ada Meredith Geoffrey G. 2000, yang artinya namanya itu Geoffrey G. Meredith. Ini terdiri dari satu pengarang, yang kalau satu pengarang itu nama belakangnya dulu, baru diikuti nama depannya. Kemudian ini tahun penerbitan, tahun 2000. Nah, ini boleh aja di dalam kurungin, asalkan nanti daftar pustaka yang berikutnya, yang di bawah-bawahnya itu juga diikuti oleh atau diapit oleh tanda kurung. Kemudian ada judulnya yang dicetak miring. Kewirausahaan, teori dan praktek. Dan ini nama kota terbitnya, nama kota tempat di mana karya ini terbit yaitu Jakarta. Kemudian diikuti oleh tanda titik 2 dan disambung oleh nama penerbit, yaitu Pustaka Binaman Presido yang diakhiri oleh tanda titik. Nah, kemudian selanjutnya ada teknik penulisan daftar pustaka. Teknik penulisan daftar pustaka itu berbeda-beda berdasarkan karya yang dirujuk atau karya yang dikutip gitu. Pertama itu ada yang bersumber dari format dasarnya itu pertama pengarang, nama pengarang pertama itu wajib didahului oleh nama belakangnya dulu, kemudian diikuti nama depannya. Kemudian apabila nama pengarang atau penulisnya itu lebih dari satu, maka disambung oleh kata sambung dan kemudian diikuti nama pengarang dua tanpa dibolak-balik. Kemudian diakhiri tanda titik, diikuti tahun terbit, judul buku dicetak miring, diakhiri tanda titik, kemudian kota terbit titik 2, diikuti nama penerbit, diakhiri oleh tanda titik. Nah, teknik penulisan daftar pustaka bersumber dari buku itu ada yang satu penulis. Kalau satu penulis itu otomatis nama pengarangnya harus dibalik, yaitu didahului nama belakang, kemudian diikuti nama depan. Kemudian diakhiri tanda titik, tahun 2007, judulnya Menyusun Cinta dari Luka yang Mendalam, kemudian kota terbitnya Jakarta dengan penerbitnya Carat Press. Kemudian kalau ada dua penulis, itu tadi, seperti tadi, nama belakang untuk nama pengarang pertama itu nama belakang dulu, kemudian nama depan, disambung kata sambung dan, terus nama pengarang keduanya tanpa dibolak-balik, tahun terbit 2007 diakhiri tanda titik dengan judul Remaja dan Problematika Hidup, kemudian kota terbitnya Bandung, dengan penerbitnya Carat Press. Kalau tiga penulis sama, untuk nama pengarang kedua dan ketiga
tanpa dibolak-balik. Lebih dari 3 penulis itu disingkat aja, yaitu dengan nama pengarang pertama, tetap dengan format yang dibalik, yaitu didahului nama belakang, kemudian diikuti nama depan. Untuk penulisan dalam format bahasa Inggris itu diikuti kata et al. Untuk lebih dari 3 penulis. Kalau dalam bahasa Indonesia diikuti oleh kata DKK atau dan kawan-kawan. Kemudian seperti biasa diikuti tahun, judul yang dicetak miring, kota terbit, dan penerbit. Kemudian berikutnya buku terjemahan. Nama penulis, tahun penulis, yaitu Multita Tuli tahun 1972 yang berjudul Max Havelaar atau Lelang Kopi Persekutuan Dagang Belanda, terjemahan HB Jasin. Kota terbit Jakarta, penerbitnya Jambatan. Kemudian selanjutnya ada buku kumpulan artikel. Dibagi jadi 2, untuk satu editor buku itu disingkat ED. Untuk lebih dari satu editor itu disingkat EDS. Contohnya Fletcher Joe, berarti ini satu pengarang yang nama belakangnya didahului oleh nama belakang, kemudian diikuti nama depan. Joe Fletcher, ED berarti cuman dia, atau cuman terdiri dari satu editor buku, dan untuk lebih dari satu editor itu disingkat EDS. Syafi'i Imam, berarti ini kan nama pengarang pertama, berarti nama depannya yang di sini. Berarti dibaca Imam Syafi'i, kata penghubung dan Abdullah Hamid, EDS. Lebih dari satu editor. Tahun 2002 dengan judul Berbagai Polemik Pembelajaran Bahasa dengan kota terbit Yogyakarta dan penerbitnya Belanda Press. Selanjutnya, teknik penulisan daftar pustaka yang bersumber dari artikel. Format dasarnya itu pengarang pertama dengan format nama didahului oleh nama belakang, koma diikuti nama depan, koma dan apabila terdiri dari lebih dari satu pengarang atau satu penulis, disambung kata dan, kemudian nama pengarang kedua, formatnya tanpa dibolak-balik, tetap nama depan dan nama belakang, kemudian diakhiri tanda titik, tahun terbit diakhiri tanda titik, kemudian judulnya itu diapit oleh tanda kutip. Kemudian titik, nama serial vol atau volume, titik 2 nomor, titik 2 halaman, titik. Contohnya pada jurnal, ini terdiri dari satu pengarang yaitu Anwar Effendi, tahun terbitnya 2005 dengan judul artikel Alinasi Tokoh Utama dalam novel Pol karya Putu Wijaya. Dan nama serialnya Litera, volume 4, nomor 1, halaman 45 sampai dengan 50. Kemudian contoh dari artikel majalah itu satu penulis lagi yaitu Ingriani Linda tahun 2003 dengan judul Menimba Ilmu Lewat Jaringan Internet dengan nomor serial Intisari nomor 431 halaman 32 sampai dengan 45. Kemudian yang bersumber dari artikel koran yaitu Badar Silahi 2007 dengan judul Mencermati Potret Buram Pendidikan Indonesia. Nomor seri atau nama serial itu Kompas pada 1 Mei halaman 5. Kemudian selanjutnya ada teknik penulisan daftar pustaka yang bersumber dari dokumen resmi. Untuk dokumen resmi itu yang pertama adalah yang mengeluarkan yaitu Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Tahun terbitnya itu 1987 dengan judul Pedoman Umum Pembentukan Istilah, nama kota Jakarta, dan penerbitnya adalah Depdikbud atau Departemen Pendidikan Budaya. Kemudian selanjutnya sama, yang mengeluarkan atau namanya Undang-Undang RI Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas tahun 1999 tempat Jakarta oleh Armada Duta. Kemudian selanjutnya ada teknik penulisan daftar pustaka yang bersumber dari laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi. Jadi ketika kita mau mengutip
dari karya penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi menggunakan format ini. Ini format dasarnya adalah nama penulis, kemudian tahun, dipisahkan oleh titik, judul, judulnya dicetak miring, kemudian jenis karya tulis ilmiahnya, yaitu laporan penelitian, skripsi, tesis, atau disertasi, kemudian kota tempat perguruan tinggi. Diakhiri titik, nama program studi, dan atau perguruan tingginya. Contoh yang pertama adalah laporan penelitian. Wardoyo Benjamin, tahun 1999, yang judulnya Sikap Orang Hindu Jawa dalam sketsa-sketsa Umar Khayyam. Dengan jenis karya tulis ilmiahnya laporan penelitian, tempat perguruan tingginya Yogyakarta, dan nama program studi atau nama perguruan tingginya adalah Lemit Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian ada skripsi, disusun oleh satu penulis, yaitu Perdana Surya Dinata, tahun 2012, judulnya Peningkatan Keterampilan Berpidato Melalui Strategi CANDO pada siswa kelas 9 SMP. Jenis karya tulis ilmiahnya skripsi S1, kemudian kota tempat perguruan tingginya Yogyakarta dengan jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia FBS UNY. Fakultas Bahasa Sastra Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian selanjutnya bersumber dari tesis. Mengutip karya penulis Perdana Surya Dinata tahun 2016 yang berjudul Keefektifan Strategi CANDO dan skema 5W dalam pembelajaran keterampilan berpidato siswa kelas 9 SMP di Kabupaten Klaten. Dengan jenis karya tulis ilmiahnya tesis S2, tempat atau kotanya Yogyakarta, program studi pasca sarjana jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian selanjutnya disertasi. Disertasi. Pertama, namanya M. Natsir atau nama penulisnya M. Natsir, tahun 2008 dengan judul Studi Efektivitas Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia melalui jalur suku bunga, jalur nilai tukar, dan jalur ekspektasi inflasi periode 1990. Dengan jenis karya tulis ilmiah disertasi, kotanya Surabaya, program pasca sarjana Universitas Airlangga. Kemudian selanjutnya ada teknik penulisan daftar pustaka yang bersumber dari makalah, seminar, dan lokakarya. Jadi ketika kita mau mengutip suatu makalah atau suatu seminar dan lokakarya itu kita menggunakan format ini, yaitu nama penulis atau pengarang, diakhiri atau dipisah dengan tanda titik, kemudian tahun, titik, judul, dicetak miring, atau dicetak dengan tanda kutip. Kemudian nama makalah, seminar atau lokakaryanya, tempat, dan tanggal bulan tahun diselenggarakan. Pertama makalah, disusun oleh Ed Samshidar tahun 2009 dengan judul Peningkatan Mutu Produktivitas di Perusahaan Kerupuk di Palembang 2008. Makalah ini disajikan dalam pelatihan model-model peningkatan usaha kecil dan menengah. Tanggal bulan tahun diselenggarakannya Palembang, tempatnya Palembang, tanggal 8 sampai 9 Mei 2009. Kemudian selanjutnya seminar, disusun oleh Firman Syah Budiman, tahun 2008 dengan judul Gejala Awal Trauma Anak Korban Kekerasan. Dan makalah ini disajikan dalam seminar pelanggaran hak asasi manusia pada anak Indonesia pada 20 April 2008 di Hotel Garuda Yogyakarta. Kemudian yang lokakarya itu ada satu penulis juga, yaitu M. Gewaseso tahun 2001 yang judulnya Isi dan Format Jurnal Ilmiah. Makalah ini disajikan dalam lokakarya penulisan artikel dan pengelolaan jurnal ilmiah Universitas Lampung, Lampung 9 sampai 11 Agustus. Kemudian selanjutnya teknik penulisan daftar pustaka yang bersumber dari internet atau publikasi online. Yang pertama ada artikel jurnal online. Nah, ini kita pakai format dasar ini karena ketika kita mau mengutip karya orang lain, yang mana paling sering kita kutip secara online itu pakai format ini, yaitu
pengarang pertama itu nama belakang itu didahului, kemudian diikuti nama depan, dipisahin koma, kemudian koma, ketika atau kalau ada pengarang lain lebih dari satu itu pakai kata sambung dan. Pengarang kedua tanpa dibolak-balik, kemudian tahun terbit, titik, judul artikelnya dipakaikan atau diapit dengan tanda kutip, kemudian nama serial full, nomor, tanggal, bulan, tahun diakses. Contohnya begini. Kumaidi tahun 1998 dengan judul Pengukuran Bekal Awal Belajar dan Pengembangan TESNA. Jurnal Ilmu Pendidikan Online. Jilid 5 nomor 4 diakses dari http://www.malang.ac.id, pada 20 Januari tahun 2000. Kemudian kalau pada email itu kita bisa kutip dengan cara seperti ini. Eugene Kleppinger dengan judul How to Cite Information from the Web. Titik. Email to Andrew Harnack tanggal 10 Januari tahun 1999. Kemudian artikel atau bersumber dari artikel atau data dalam CD-ROM. Pertama kita pakai judulnya yang dikutip atau diapit dengan tanda kutip. US Population by Age, Urban and Urbanized Areas. Pada tahun 1990 dengan nama serial US Census of Population and Housing, CD-ROM. US Bureau of the Census tahun 1990. Kemudian kalau bersumber dari artikel atau istilah dalam koleksi referensi berbentuk CD-ROM, itu langsung kita kutip dengan tanda kutip Albratos dalam seri The Oxford English Dictionary Second AD CD-ROM. Oxford UP 1992. Izin memperkenalkan diri, nama Rini Puspitawati dengan NPM 2257051019. Di sini saya akan menerangkan materi terkait catatan kaki. Apa itu catatan kaki? Catatan kaki adalah catatan yang berada di bagian bawah dari halaman karya ilmiah. Fungsi catatan kaki adalah sebagai tempat pencantuman identitas sumber rujukan dari pengkutipan informasi di bagian badan teks atau badan paragraf. Catatan kaki juga digunakan sebagai keterangan tambahan untuk informasi, istilah, atau nama-nama tertentu. Selanjutnya, unsur-unsur catatan kaki. 1. Nama penulis atau pengarang. Dalam penulisan catatan kaki harus terdapat unsur nama pengarang atau pengarang dari kutipan karya ilmiah tersebut. 2. Judul tulisan. Menuliskan judul dari sumber yang diambil dengan memperhatikan sumber yang jelas. Dalam penulisannya juga memperhatikan ejaan yang tepat. 3. Tahun penerbit. Pemberian tahun penerbit buku atau kutipan yang digunakan ini merujuk pada tahun rilis dari sumber referensi tersebut yang harus ditulis secara detail pada catatan kaki. 4. Nomor halaman. Mencantumkan nomor halaman pada kutipan yang diambil untuk memudahkan mencari kutipan tersebut. Contohnya, Soemawo Handayaningrat, pengantar studi ilmu administrasi dan manajemen, CV, Haji Masa Agung, Jakarta, 2, 1996, halaman, 2. Kemudian ada jenis-jenis catatan kaki. 1. Lengkap. Catatan kaki lengkap terdiri dari unsur seperti nama penulis, judul buku, nomor seri bila ada, nomor cetak, nama penerbit, tahun terbit, dan nomor halaman. 2. Pendek. Pendek adalah catatan kaki yang hanya terdiri dari beberapa unsur saja. Catatan kaki pendek masih terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu ibid, objit, dan logjit. 3. Gaya APA. Catatan kaki gaya APA hanya digunakan untuk memberikan informasi tambahan karena kutipan dalam teks apa muncul tanda kurung. Selanjutnya
Ada ketentuan penulisan. 1. Sumber dari buku. Pengkutipan catatan kaki dapat bersumber dari buku. Urutan keterangan yang diberikan berupa nama penulis, judul karya ilmiah, edisi buku, tempat penerbitan, nama penerbit, tahun penerbit, dan nomor halaman yang dikutip. Nama penulis ditulis sesuai dengan nama asli penulis tanpa pembalikan kata. Judul buku ditulis secara lengkap dan dicetak miring. Edisi buku dituliskan jika ada. Penulisan buku yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, penulis mampu menyunting harus menyebutkan semua nama secara lengkap. Contohnya, Rutger, G. dalam kurung 2012 teori sosiologi 2 dari sosiologi klasik sampai perkembangan terakhir postmodern Yogyakarta 2 pustaka pelajar . Yang kedua, sumber dari artikel jurnal. Pengkutipan catatan kaki dapat bersumber dari sebuah artikel pada jurnal ilmiah. Keterangan yang harus ada di dalam catatan kaki secara berurutan berupa nama penulis, judul artikel, nama jurnal, nomor volume, tahun terbit, dan nomor halaman pengkutipan. Penulisan nama penulis artikel dalam catatan kaki disusun sesuai dengan nama asli penulis tanpa adanya pembalikan nama atau penggunaan marga sebagai nama awal. Judul artikel ditandai dengan 2 tanda petik, sedangkan nama jurnal diketik miring. Contohnya, petik 2 Malie dalam kurung AARD, M, dan Palet, K, dalam kurung 2012 Social Integration and Relegation Identity Expression among Dutch Muslim. 2. The roles of minority and majority group contact. Social Physiology Quarterly 72 dalam kurung 2, 131 strip 148 tanda kutip 2. Kemudian ada istilah dalam catatan kaki, yaitu ibid dalam kurung ibidem. Penggunaan ibid ketika sumber yang dituliskan sama dan berurutan di catatan kaki. Contohnya, Goris, Keraf, diksi dan gaya bahasa, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1999, halaman 8. Ibid, halaman 115. Selanjutnya, Opcit dalam kurung Opera Citato. Istilah ini digunakan ketika sumber yang pernah dikutip dan telah diselangi oleh catatan kaki lainnya dengan sumber yang lain. Contohnya, Goris, Keraf, diksi dan gaya bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, halaman 8. Ismail Maharhimin, menulis secara populer, Pustaka Jaya, Jakarta, 2001, halaman 46. Soejito dan Mansur Hasan, keterampilan menulis paragraf, Yang terakhir, Lokcit dalam kurung Loko Citato. Istilah ini digunakan untuk mengutip halaman yang sama dari sumber baru yang dikutip. Contohnya, Goris, Keraf, diksi dan gaya bahasa, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1999, halaman 8. Ismail Marahimin, menulis secara populer, Pustaka Jaya, Jakarta, 2001, halaman
titik. Soejito dan Mansur Hasan, keterampilan menulis paragraf, remaja Rosdakeria, Bandung, halaman titik 23 titik. Ismail Marahimin, Lokcit, Soejito dan Mansur Hasan, Lokcit. Izin memperkenalkan diri, nama saya Geda Fernando dengan NPM 2257051033. Di sini saya akan membahas materi tentang Mendeley. Mendeley adalah program komputer dan web yang dikembangkan Elsevier untuk mengelola berbagai makalah penelitian, mencari data penelitian, dan bekerja sama secara daring. Mendeley juga adalah academic social network, yaitu pengguna bisa saling berbagi dengan rekan sesama mahasiswa ataupun peneliti lainnya di seluruh penjuru dunia terkait dengan referensi yang mereka bahas atau mereka gunakan. Pengguna juga dapat menggunakan untuk mencari penelitian terbaru untuk dijadikan referensi dalam karya ilmiah. Di Mendeley juga, pengguna bisa memanajemen referensi yang mereka download secara online di library yang ada pada Mendeley. Selanjutnya, cara menggunakan Mendeley. Untuk menggunakan Mendeley, yang pertama kita mengunduh dan menginstal Mendeley. Sudah ada pada gambar, kita download Mendeley, lalu langsung kita install. Selanjutnya, kita melakukan registrasi akun pada Mendeley. Kemudian, kita menambahkan Mendeley Kite ke Word. Untuk menambahkan Mendeley Kite ke Word, kita terlebih dahulu mendownload Mendeley Kite dan login dengan akun Microscope. Selanjutnya, setelah terinstall Mendeley Kite, kita coba membuat citasi. Untuk membuat citasi, kita pertama membuka Google Scholar atau Cendekia, kemudian kita pilih yang ingin dikutip atau dijadikan referensi. Contohnya seperti pada gambar. Selanjutnya, kita membuka Word, klik referensi, open Mendeley, dan cek jurnal yang tadi ingin dikutip. Kemudian, kita juga jangan lupa mengubah gaya bahasa citasi sesuai yang kita inginkan. Membuat kutipan di Mendeley, kita dapat mengcopy kutipan ke Word, kemudian download jurnal yang dikutip. Kemudian kita tambahkan ke Mendeley. Lalu, membuat daftar pustaka di Mendeley, download jurnal yang dikutip, insert bibliografi. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat pada gambar. Selanjutnya, kelebihan pada Mendeley. Mendeley memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, memiliki fitur laser, yaitu fitur yang menarik dan sengaja didesain untuk mempermudah para guru dan dosen beraktivitas dalam konten yang menarik dan fleksibel serta sistem pembelajaran. Kemudian, yang kedua, sistem jaringan dan keamanan pada Mendeley dapat disetting sendiri, sehingga dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya, kelebihan yang ketiga pada Mendeley yaitu ruang akses dapat dibatasi dengan jaringan yang dibuat, karena masing-masing pengguna memiliki hak akses yang berbeda. Selanjutnya, ada kekurangan Mendeley. Mendeley juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu membutuhkan pemahaman yang lebih mengenai sistem yang ada pada Moodle. Selanjutnya, memerlukan hardware yang bagus dan juga perlu mengeluarkan biaya lebih. Dan yang terakhir, diperlukannya tenaga ahli yang bertugas sebagai administrator untuk memaintain dan juga membangun sistem e-learning. Sekian materi Mendeley dari saya, terima kasih.